TV, balik lagi bersama saya Anida. Dan sekarang kita balik lagi di Dubang, duduk bareng Mafib. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sedikit tentang blended learning. Dan nantinya saya tidak akan sendirian di sini karena kita sudah mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Ada Ibu Mai Saro dan Ibu Yuni. Halo Ibu. Halo. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Jadi nanti aku pengen tanya-tanya sedikit tentang blended learning, ya. Oke. Sebenarnya blended learning itu apa sih? Mungkin dari Bu Mai dulu bisa. Oke. Blended learning. Blend itu kan campuran. Jadi proses pembelajaran yang dicampur dengan sistem learning, ya. Sekarang itu baru booming, mungkin kata-kata blended learning. Namun sebenarnya sistem perkuliahan atau yang sistem pembelajaran blended learning itu sudah sangat lama sekali dilakukan beberapa kampus atau beberapa pelajar dengan dosen. Cuma baru mungkin karena pandemi aja, jadi baru booming kata blended learning itu. Sebenarnya memang udah ada dari lama. Udah lama ya, banget, dan ada beberapa buku dari yang sudah dibuat beberapa para ahli, itu udah banyak banget sih. Kalau dari Ibu Yuni sendiri? Mungkin kayaknya nggak jauh beda ya dari Mumai, cuman kan kita kelihatan tuh dari aplikasi yang kita pakai. Kalau sekarang kan sebelumnya kita kalau familiarnya di Raja apa nih? iLearning ya. Nah, itu mungkin kita combine aja antara biasanya kita ngajar di kelas, kemudian kita combine antara online sama bagaimana metodenya. Jadi mahasiswa komunikasinya nggak satu arah lagi ya Bu Maya. Biasanya kan kalau e-learning itu kan cuma satu arah, upload ke internet, kemudian mahasiswanya cuma membaca. Nah kalau sekarang kita komunikasinya tuh udah dua arah, jadi dibuka, ada bisa sebagian mahasiswa kalau ada yang belum paham, kita juga udah menyediakan videonya, jadi bisa belajar lagi. Terus ada juga sesi diskusi kita di sana, sharing gitu. Mungkin kayaknya nggak ya seperti itulah kira-kira. Dan ada beberapa aplikasi seperti LMS itu sangat ngebantu. Terus kalau di Raharja itu Aidu ya. Terus pokoknya sangat membantu sih untuk pandemi sekarang ini. Karena emang ini kali yang menyesuaikan juga sama saat ini gitu ya. Betul. Kalau keunggulan dari program ini sendiri apa sih Bu? Keunggulan dari program ini sangat efektif dan efisien. Karena sekarang itu PSBB ya kan, terus harus lebih banyak di rumah dan mengurangi waktu-waktu untuk keluar rumah ya kan. Nah untuk sekarang blended learning itu sangat efektif dan efisiennya karena mengurangi penyebaran virus pandemi sekarang. Kayak gitu aja sih. Jadi ya semuanya feedbacknya baik. Nah, kan programnya juga bisa dari rumah gitu ya. Betul. Kalau perbedaannya sendiri nih Bu, yang sangat signifikan gitu blended learning dengan proses pembelajaran biasa, itu apa sih? Dari segi positif atau negatif dulu nih? Boleh dua-duanya, positif dulu deh. Dirimu deh. Kalau positifnya banyak hemat. Pertama hemat waktu. Jadi seharusnya datang ke kampus memerlukan waktu banyak, cukup di rumah sudah bisa mengikuti perkuliahan dengan secara baik. Terus juga tidak mengurangi sistem perkuliahan yang seperti dijalankan di kelas atau di kampus. Mungkin negatifnya kelemahan kali ya. Lebih kelemahan sih ya. Kalau kelemahan kita mungkin lebih mengarah ke pertama koneksi. Karena kan kadang-kadang nih jaringan kan bisa contohnya dari mahasiswa, Ibu jangan tiap minggu dong conference-nya. Walaupun kemarin itu kita juga udah ada program bantuan dari pemerintah tapi kan balik lagi ke koneksi. Walaupun kuotanya banyak ya Bu Mai ya, tapi kalau seandainya nggak bisa ngangkat gimana coba. Nah mungkin itu salah satu. Kemudian ya kalau kita mengantisipasi yang seperti itu, kita
kita variasiin metodenya. Misalkan minggu sekarang kita kasih materi dulu ya Bu Maya. Kalau seandainya nggak mungkin, misalkan kayak mata kuliah kita programming ya Maya, kita biasanya bikin video capture atau tutorial, nanti bisa dipelajarin sama mahasiswanya gitu. Padahal kan juga kalau jaringan tuh abis hujan biasanya suka lemot gitu kan. Iya, apalagi sebagian besar terutama di mahasiswa Raharja itu sebagian besarnya orang kabupaten. Saya juga kabupaten. Oh iya. Ya, betulan. Kalau itu sama Mempengaruhi. Iya. sangat mempengaruhi sih dalam proses perkuliahan blended learning ini. Kalau misalkan program ini tuh sebenarnya sejak kapan Bu mulai dijalankan? Apakah emang sejak pandemi ini atau sebelumnya memang sudah sempat dijalankan? Sebelumnya udah sangat jauh sih dijalankan karena gini, kalau di Raharja itu adanya e-learning plus tanpa harus tatap muka. Iya. Ada beberapa mahasiswa kayak yang di pekerjaannya di entertainment atau di beberapa kota lainnya itu nggak harus setiap minggu atau setiap hari datang ke kampus. Itu sudah dilaksanakan sih yang disebut e-learning plus. Cuma bedanya blended yaitu tadi ada beberapa video tutorial atau video pembelajaran khusus dan itu mereka dapat feedbacknya nggak hanya mengerjakan dan membaca dari materi aja gitu. Ditambahkan mungkin sedikit lagi di metode kalau yang blended ini komunikasinya kelihatan dua arah. Jadi nggak monoton mahasiswanya. Kebiasaannya kan kalau yang e-learning atau e-learning, sebelumnya kan e-learning ya. Kalau orang mah taunya e-learning, bahan diupload di internet, kemudian dibaca. Kalau seandainya ada kendala stuck di situ aja. Nah kalau sekarang dipermudah dengan blended, ada video, ada kemudian kita juga buka sesi tanya jawab atau diskusi. Dan kelebihan Raharja di sana, sebelum orang udah ada aplikasi, maksudnya sebelum mengenal pengetahuan yang tentang metode pembelajaran internet, dia udah tahu gitu. Maksudnya udah ada. Jadi kita tinggal mengembangkan atau menggunakan aplikasi yang ada gitu. Jadi seperti yang iDo tadi. Jadi sangat membantu sekali ya Bu Mei yang sangat pandemik begini gitu. Mungkin metodenya jadi lebih bervariasi gitu. Iya, betul. Kalau misalkan tujuan dari program ini sendiri gitu, apa Bu? Tujuannya sama manfaat sama aja sih. Kalau dari segi pemerintah kayaknya untuk meminimalisir penyebaran COVID itu dia kayaknya tujuan sebenarnya utama. Cuman kalau yang untuk yang lainnya mungkin bisa jadi atau bukan bisa jadi ya, buat mahasiswa yang kerja kali ya, jadi betul. dia nggak harus datang ke kampus. Jadi dengan ada metode ini mahasiswa bisa belajar kapan saja gitu. Kalau respon dari mahasiswa itu sendiri gimana sih Bu terhadap blended learning ini? Kalau sekarang mungkin sistem pembelajarannya terpaksa dulu mungkin ya karena keadaan. Sebenarnya kalau ditanya mereka belum siap sebenarnya. Cuma lebih banyak ke tatap muka, lebih banyak ya Bu Maya. Tapi bagusnya Raharja semua apa yang dibutuhkan mahasiswa itu dipenuhi. Jadi proses pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Tapi kalau dari Ibu sendiri nih, dari Bu Mei dan Ibu ini lebih menyukai program blended learning ini atau program yang biasanya gitu? Ngajar di kelas Iya, langsung. offline. Dua-duanya suka. Fleksibel. Betul. Dua-duanya di kelas enak karena apa? Kita beberapa dapat mata kuliah yang lebih ke coding, maksudnya program, dan itu memang harus lebih serius dan kita butuh waktu untuk memantau satu persatu mahasiswa benar-benar menguasai apa enggak dari mata kuliah tersebut. Kalau blended kebantu, walaupun sekarang kita juga tetap memegang mata kuliah tersebut. Itu caranya tadi untuk kelas praktek kita bikin beberapa video tutorial jadi untuk kalau mengerjakan tidak paham bisa di repeat again gitu. Betul, seperti itu sih. Kalau sejauh ini nih Bu, program ini tuh kendalanya apa aja selain tadi jaringan dan lain-lain? Kalau dari mahasiswanya ada nggak sih mahasiswa yang biasa mahasiswa kan suka mungkin sumber daya manusianya ya, sumber daya manusianya itu juga sama sih, kita ada sedikit terkendala karena nggak semua mahasiswa itu bisa menangkap dengan baik apa yang sudah kita berikan. Ya, ada mungkin secara langsung dia baru bisa memahami, ada juga yang harus mengulang-mengulang, dan ada yang cuma sekali ngelihat video tutorial, oh it's okay, dia udah paham gitu.
Jadi emang banyak setiap mahasiswa maksudnya punya kendalanya sendiri gitu ya. Pasti ada itu. Kalau untuk program ini tuh akan dijalankannya sampai kapan? Sampai memang akan terus dijalankan atau emang pas pandemi ini aja? Harusnya sih apa sih? Berkelanjutan ya. Berkelanjutan sih kalau harusnya. seandainya COVID misalnya mudah-mudahan aja COVID COVID cepat cepat berlalu ya. Mungkin kalau yang untuk blended lebih diprioritaskan untuk yang kelas karyawan kali ya, Betul. Maya. Maksudnya untuk yang kerja. Betul. Atau bisa jadi untuk yang pengembangan dari e-learning plus ya, e-learning plus ya Bu Maya. Betul. Yang nggak harus ke kampus untuk sistem pembelajarannya. Yang mungkin kira-kira mungkin seperti itu. Oke. Jadi banyak banget ya maksudnya apa ya kendalanya nggak cuma dari mahasiswa juga dari koneksinya gitu kan. Dan sebenarnya aku juga jujur apa ya termasuk mahasiswa yang kayak kadang tuh kurang ngerti gitu sama materi tapi ya tetap harus dijalankan gitu. Iya. Sebenarnya sih kendala nggak hanya di mahasiswa ya, di dosen pun sebagai pengajar juga ada. Iya. Karena apa? Kita kalau di rumah itu malah lebih sulit untuk membagi waktu buat meluangkan membuat kayak tadi video pembelajaran seperti blended. Itu lebih enjoy di kampus. Mau nggak mau kita juga harus ke kampus juga sih. Lebih enak berinteraksi seperti Iya, itu sebenarnya mungkin. seperti itu. Mungkin tambahan dari Bu Mai dikembalikan ke kadang dari user mahasiswa Ya, si dosen kan Si dosen, nggak betul. semua dosen yang up to date terhadap Nah, teknologi. iya itu juga. Nah, mungkin kalau kita mah kalau orang IT ya Bu Mai mah enjoy aja menjalani. iya. Cuman di sebagian dosen yang nggak backgroundnya IT ya sedikit mengalami kesulitan di dalam mengoperasikannya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi nih Bu ke sesi Oke. segmen selanjutnya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita ada jeda break dulu sebentar. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Dubam, duduk bareng Mafib. Informatika merupakan program studi yang mengkhususkan pada pengembangan aplikasi software dan hardware dan memiliki keterampilan khusus yang baik di bidang sistem kecerdasan komputer dengan menganalogikannya sebagai virtual staff dalam membantu pengambil keputusan pemrograman dan jaringan. Komputerisasi akuntansi merupakan salah satu program studi di bidang ilmu teknologi komputer yang mampu menguasai dan mengaplikasikan komputer akuntansi dalam mengembangkan sistem akuntansi dan penerapan dalam laporan keuangan. Manajemen informatika merupakan program studi yang mempelajari cara membuat dan mengoperasikan perangkat keras dan lunak untuk berinteraksi dengan data yang meliputi studi tentang mengumpulkan, menyaring, dan mendistribusikan data dan juga merupakan gabungan dari ilmu komputer, ekonomi, manajemen, dan bisnis, namun tetap fokusnya di bidang software dan programming. Komputerisasi akuntansi merupakan salah satu program studi di bidang ilmu teknologi komputer yang mampu menguasai dan mengaplikasikan komputer akuntansi dalam mengembangkan sistem akuntansi dan penerapan dalam laporan keuangan. Hai pemirsa Grand TV, balik lagi bersama saya Anida dan kita sekarang masih bersama ibu-ibu cantik ini, ya ampun. Kita kita lanjut lagi apa pertanyaan ya? Oke. Masih tentang blended learning. Apa sih respon dari dosen terkait program ini sendiri gitu? Respon maksudnya dari yang dosen Ya, dosen ya. kalau yang mungkin udah dijelaskan kayak tadi ya, kalau yang kayak kita sama Bu Mai, orang yang udah biasa dengan kehidupan IT ya, itu mah palingan agak awalnya ya agak mahasiswanya, kalau dari dosennya dari IT nggak masalah, cuman ya kembali ke mahasiswanya gitu. Kalau kita mah responnya masih positif ya Bu Mai Masih ya. positif. Cuman ya sebagian itu yang nggak backgroundnya IT, yang kadang-kadang
sedikit mengalami kesusahan dalam mengoperasikannya gitu. Mungkin kalau buat bukan kita mau menyombongkan ya, cuma memang karena kita basicnya dari IT, agak sedikit mengembangkan aja sih untuk blended learning ini. Dari awalnya kita biasa bicara di depan kelas, sekarang di depan kamera. Iya, di depan kamera. Mungkin mengurangi rasa grogi pasti ada, karena beda banget loh ya. Beda banget. Di depan mahasiswa di kelas yang biasanya kita Interaksi ya udah langsung, gitu kan, welcome. Tapi ini di depan kamera agak sedikit grogi. Cuma ada beberapa dosen yang basicnya memang mungkin dari pendidikan top gitu kan. Itu agak susah agak susah mengoperasikan blended learning ini, dan agak harus ekstra untuk belajar sedikit untuk mengikuti perkuliahan blended learning seperti Karena ini. mereka juga sering sharing ke kita Sharing, juga ya, betul. sering bertanya. Ini kalau ngasih tugas ke mahasiswa gimana sih gitu. Kalau seandainya mahasiswanya nggak lewat waktu kan, kalau pakai aplikasi yang di iDo yang ada kerja kan due-date-nya. ada due-date-nya. Nah, seperti itu. Oh begitu ya Bu, gitu. Kali ini ya seperti itu. Ya mungkin Itu ya aplikasinya ya Bu Maya. betul. Paling mereka bukan belajar sih, paling kebanyakan lebih ke sharing bagaimana cara pengoperasian tentang iDo gitu. Jadi nggak hanya mahasiswa yang belajar sekarang, Ya, itu dosen juga. harus lebih belajar lagi. Ternyata emang dosen juga perlu memahami lagi. Iya. Betul, karena kenapa? Nggak hanya 1-2 mahasiswa yang akan bertanya, mungkin satu kelas. Kenapa? Karena untuk iDo itu sistem yang berjalan sebelumnya hanya dipergunakan oleh kelas e-learning. Oh iya. Sekarang mau nggak mau secara keseluruhan dari reguler maupun e-learning pas saat pandemi ini ya harus menggunakan iDo. Berarti emang teman-teman yang dari reguler emang harus belajar dari awal gitu. Iya, betul. Dari Program nol. ini. Kalau untuk program ini sendiri gitu Bu, siapa sih yang pertama kali mencetuskan atau mengusulkan gitu? Blended learning. Iya. Blended learning itu dari Raharja sendiri kayaknya belum lama sih ya. Tapi perkuliahan atau sistem belajar blended learning itu sudah digunakan dari beberapa kampus. Mungkin dari tahun 2010 itu sudah banyak sih. Sudah banyak. Karena Ibu beberapa kemarin update baca buku secara internet, itu ada yang dari 2012, 2015 itu udah ada banyak. Terus beberapa baca artikel di jurnal pun tentang blended learning pun juga. Tapi yang luar biasa lagi kemarin itu terakhir sampai sekarang itu diangkat oleh tesisnya salah satu dosen kalian, dosen Mafib. Mungkin kalian kenal sendiri ya siapa beliau yang mengangkat tema blended learning dengan menggunakan metode MOOCs. Itu bagus sih. Nggak sebut merek ya, nggak sebut namanya mungkin ya. Itulah bagusnya dari salah satu dosen yang sudah menggunakan blended learning sebagai bahan penelitiannya di tesisnya sendiri. Ya, saya juga mungkin menambahkan dari Bu Maya ya. Iya, boleh. Kalau dari tahun 2010 ya di sini. Iya. Mungkin kalau saya emang baru ya di Raharja, emang baru banget, baru 2 tahun ya Bu Maya, orang baru banget di Raharja. Nah kalau kita dulu sebelum saya belum pindah ke sini itu di kampus sebelum saya praktisi itu yang khusus dari kita lebih banyak ke bahasa Inggrisnya yang belajar. iya, Karena iya, kan kalau betul. untuk bahasa Inggris kan memang lebih sangat dibutuhkan ya, maksudnya bukan yang lain tidak. Maksudnya untuk prioritas dari mahasiswa yang kayak ikut TOEFL. Nah, karena kan di sana itu untuk pas baru masuk, kemudian nanti setelah lulus kuliah, nanti mereka itu standar dari TOEFL-nya emang harus bagus gitu. Jadi diciptakan sebuah metode pembelajarannya yang blended learning itu gitu. Harapan dari Bu Yuni dan Bu Mei sendiri tentang program ini? Harapan saya sangat besar sekali. Sangat besar. Jangan lihat badan saya yang besar ya. Ini harapan. Oke. Karena kenapa seperti sekarang yang kita alami pandemi ini udah hampir 1 tahun, mau nggak mau dari yang PAUD, yang SD, SMP, SMA sampai yang sekarang jenjang perkuliahan perguruan tinggi itu sangat membutuhkan perkuliahan blended learning. Ya mungkin ada beberapa tempat
atau sekolah atau perkuliahan atau perguruan yang masih belum sangat maksimal bagaimana cara pembelajaran proses dengan blended learning. Cuma saya sangat berharap ini bisa berjalan terus walaupun nanti pandemi sudah selesai. Kenapa? Karena ada kayak seperti yang Bu Yuni ceritakan tadi, kayak karyawan terus yang sibuk ya kan, Iya, yang sibuk. super sibuk lah mungkin ya, karena mungkin mereka juga bingung antara pendidikan dengan karir. Iya. Banyak kan, tapi dengan adanya blended learning mereka tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik seperti itu. Mungkin dari Bu Yuni? Saya mah mungkin hampir sama kali dari Bu Mei ya, maksudnya tuh untuk kalau jangka panjangnya emang bagus ya Bu Mei ya. Kalau seandainya bukan menyetop sih, untuk misalkan kalau seandainya COVID ini selesai gitu kan, mudah-mudahan. Nah mungkin untuk kategorinya nanti kita agak bedakan. Kalau mungkin yang reguler nanti bisa jadi kita combine ya Bu Mei ya, antara misalkan beberapa pertemuan kita blend, kemudian ada tatap mukanya. Nah, tapi yang untuk lebih fokusnya itu mungkin kalau yang untuk selama 1 semester itu untuk yang blend mungkin ya yang sambil kerja. Karena kan mereka juga di kantor mereka yang pendidikan pasti ngaruh ke jenjang karirnya juga kan. Nah, mungkin itu kira-kira harapan kita gitu. Udah. Jadi gini Bu, tadi kan kita udah open question box di Instagram Mafib. Nah, ada beberapa pertanyaan perwakilan dari teman-teman mahasiswa Universitas Harja. Atau tentang blended learning ini. Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Ricky DWP 18. Siapa ide awal yang mencetuskan blended learning ini? Siapa ide awal yang mencetuskan? Ide awalnya. Di Raharja kah atau Kayaknya emang lebih Raharja deh kayaknya itu ya. Di Raharja Raharja aja. ya. Mungkin kalau di Raharja itu dari yang memiliki yayasan di sini, yaitu Pak Untung Raharja. Beliau yang mencetuskan di kampus lain itu e-learning. Kalau Raharja e-learning. Nah, sekarang berkembang, sekarang ada lagi blended learning. Seperti itu. Nah, ini ada yang berpendapat nih dari Ahmad Doni _ kadang pusing sama blended learning tapi enak. Gimana tuh Bu? Kadang pusing tapi enak. Mungkin kalau pusingnya ya pusingnya mungkin sebelumnya dia kurang memahami cara mengoperasikan IDU atau pembelajaran e-learning. Karena kenapa? Mungkin bukan ke pusing kali, lebih ke garing. Daring is garing. Ya, karena daring is garing. Benar. Daring is garing. Garingnya kenapa? Mungkin hanya bertatap muka dengan kamera laptop dengan handphone, beda dengan kita di kelas. Mungkin garingnya di situ. Sama sih, Ibu juga mengalami kenapa saat kita sedang asik menjelaskan materi, biasanya ya kalau di kelas ada aja hal yang membuat kita happy ya. Contohnya mungkin ada mahasiswa yang berulang, yang membuat suasana itu enak. Tapi kalau dengan proses seperti sekarang menggunakan Zoom atau Google Meet, garingnya ya jadi agak lebih agak Evan aja seperti itu. Kalau Bu Yuni gimana? Kalau pusingnya mungkin kita kategorikan ke mahasiswa baru kali ya Bu. Kalau mahasiswa baru tuh mungkin kesulitan. Iya, kesulitan mungkin pertama karena harus registrasi dulu ID-nya, kemudian nunggu dulu respon time-nya beberapa hari, terkadang dari sistem gitu. Kemudian nanti mungkin itu dari segi pusing ke aplikasinya. Kalau dari segi pusing materinya yang bisa jadi kebetulan kita semester ini ada yang ngajar hitung-hitungan. Nah di situ emang sangat dibutuhkan sekali yang teknologi seperti itu, karena kalau yang namanya hitung-hitungannya kalau cuman babi bu kita ngomong A sampai Z, kalau nggak ada pembuktiannya kan mereka pusing. Ibu nih ngoceh aja dari tadi tapi kita nggak paham ya. Mungkin ya lebih ke situnya dari segi penggunaan aplikasi satu, kemudian mungkin dari materinya. Kalau di kelas tuh Bu Mei bilang enak, kita bisa langsung, kalian paham gak sih dengan materi yang Bu aja, kemudian kita juga bisa nyoret-nyoret whiteboard ya Bu Mei. Nah mereka bisa paham.
emang lebih seru interaksi langsung. Iya. Mungkin happy-nya, tadi kan pusing dan happy ya. Happy-nya ya bebas, Ya, bisa bebas. sambil tiduran, bisa sambil senderan. Tapi ya ini buat ke semua seluruh mahasiswa Raharja, Ibu berharap kalau lagi nge-zoom atau lagi proses belajar dengan menggunakan Google Meet, setidak mungkin pakai baju yang rapi lah ya. Jadi biar looknya dilihatnya enak. Terus kedua, jangan sampai tiduran, bisa bebas gitu. Ada yang sebut tiduran? Ada. Bahkan ada yang sempat lupa. Jadi dia tiduran, mungkin pakai rok kali ya. Ya kan dia buka hijab, padahal itu masih live. Mungkin dia ininya udah ini kali. Dan itu ibu langsung kamera. Karena ibu yang punya apa sih? Kita yang hostnya. Jadi ibu langsung live si Zoom itu untuk menghindari yang tidak diinginkan kayak gitu sih. Oke. Ya kita aja di rumah udah kerudung rapi, Iya, tetap harus bedakan, prepare sih. udah mandi, masa mahasiswanya masih loyo-loyo, Cuek-cuek cuek-cuek aja. aja. Itu sih pesannya buat dari kita aja. Jadi itu mungkin ya pesan untuk mahasiswa. Satu pertanyaan lagi nih Bu. Oke. Manfaat pembelajaran blended learning itu apa sih? Dan perbedaannya dengan e-learning itu apa? Ya tadi Bu Oja juga udah menjelaskan sih kalau e-learning itu hanya satu arah, kalau blended learning itu dua arah. Nah, kenapa blended learning ini sekarang kita butuhkan? Karena untuk tidak membuat sistem perkuliahan itu tidak garing lagi, monoton hanya membaca, mengerjakan. Tapi sekarang ada feedbacknya dari si mahasiswa ke kita, seperti itu sih. Kadang mereka monoton, kemudian ada kita contohnya kita ngasih kasus dia stuck, ujung-ujungnya nyontek ke teman. Tapi kalau dengan blended learning ini, dengan ada komunikasi dua arah, jadi mereka misalkan kita ngasih video tutorial atau rekaman yang lainnya, mereka bisa nge-repeat again gitu, bisa mengulang, oh ternyata ini loh yang maksud ibu jelaskan minggu kemarin gitu. Nggak jauh sih kayak mata kuliah kalkulus, aljabar linier, fisika 1, sama codingan juga kayak web programming, logika algoritma. Itu kalau nggak ada video tutorial yang dibuat oleh dosennya sendiri, mungkin agak kesulitan sih buat mahasiswa itu dan sendiri. ujung-ujungnya mahasiswanya malas dan nggak nyampe jadinya ilmunya juga hasil nyampe hasil pembelajaran yang diberikan oleh dosen tersebut akhirnya nggak nyampe. Mungkin malasnya karena ini kali ya bosen gitu ya, karena boring juga. Betul. Oke, kita bakal jeda break dulu sebentar lagi. Oke. Karena nanti sebelum masuk segmen selanjutnya kita akan bahas-bahas sedikit tentang keluh kesah. Aduh. Sama ini. Iya. Saya lebih semangat ini kayaknya. Dari mahasiswa maupun dari ibu sebagai dosen. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Dubam Duduk Bareng Mafib. Lulusan sistem komputer. Yang pertama, arsitek dan analis sistem komputer. Di dalam lapangan pekerjaan ini Anda dapat membuat sebuah arsitektur sebuah sistem komputer baru dan juga menganalisanya untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah perekayasa sistem komputer atau computer system engineer. Di mana di sini Anda mampu merekayasa atau membuat sebuah sistem komputer baru atau membuat sebuah alat baru yang ditujukan untuk tujuan tertentu yang tentunya dibutuhkan oleh beberapa bidang industri. Selanjutnya adalah IT support, di mana IT support merupakan lapangan pekerjaan yang sangat umum yang ada di dunia IT, di mana di sini Anda mampu melakukan maintenance ataupun perawatan di dalam bidang IT di beberapa perusahaan yang menggunakan jasa IT tersebut. Selanjutnya adalah arsitek dan analis jaringan komputer. Di dalam jurusan sistem komputer ada sebuah konsentrasi sisi IT, yaitu Creative Communication and Informative Technology, di mana di sini Anda diajarkan untuk menjadi seorang admin jaringan yang mampu merancang sebuah jaringan komputer di dalam sebuah gedung yang dimana terdapat banyak sekali komputer
yang saling berhubungan. Dan tentunya terakhir masih banyak prospek-prospek kerja lainnya yang masih terbuka, dikarenakan di dalam jurusan sistem komputer ini kita lebih mengutamakan inovasi. Yang artinya dalam inovasi tersebut kita juga mendapatkan banyak lapangan pekerjaan yang baru. Misi program studi sistem komputer. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas melalui student center learning. Yang kedua, menyelenggarakan kajian dan penelitian dalam bidang komputer system dan creative communication and innovative technology. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan inovasi dan gagasan di bidang komputer system dan creative communication and innovative technology kepada masyarakat. Visi program studi sistem komputer. Pada tahun 2024, program studi sistem komputer menjadi masyarakat global atau global citizen yang menguasai teknologi informasi dengan kompetensi komputer system dan creative communication and innovative technology yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Prestasi yang diperoleh program studi sistem komputer yang pertama adalah juara 1 dalam lomba sistem komputer expo di Universitas Sarangraya. Yang kedua adalah juara 2 lomba Teknofest dalam kategori Ecobot di Universitas Multimedia Nusantara. Yang ketiga adalah juara 3 dalam lomba Teknofest dalam kategori Ecobot di Universitas Multimedia Nusantara. Yang keempat adalah juara 2 Festival Hackathon dengan tema Digitalisasi di Indonesia, berkolaborasi dengan mahasiswa sistem komputer dengan teknik informatika. Hai pemirsa Green TV, balik lagi bersama saya Anida di Dubang Duduk Bareng Mafif. Masih bersama kedua bintang tamu spesial, karetnya 2 ya. Karetnya spesial, 2. karetnya 2 Kayak ya. gado-gado. Jadi mungkin di segmen terakhir ini kita lebih akan ngebahas keluh kesah dari ibu sendiri, ibu berdua gitu, tentang blended learning ini. Dan mungkin kalau misalkan ada perwakilan dari dosen-dosen yang sempat memiliki keluh kesah juga boleh disampaikan di sini gitu. Oke, keluh kesah sebagai pengajar, Iya. tepatnya gitu ya. Yang sekarang kita sedang jalani yaitu pembelajaran blended learning. Mungkin dari saya sebagai pengajar sebelumnya memang sudah memiliki beberapa pengalaman ya tentang blended learning. Jadi saat kampus sudah memberikan arahan dan perintah untuk semua kelas reguler maupun e-learning dilaksanakan secara blended learning, udah alhamdulillah sih nggak kaget lagi gitu ya. Karena emang basicnya kita dari pengajar IT sistem udah sangat insya Allah menguasai. Mungkin ada beberapa kendala itu dari beberapa mahasiswa yang benar-benar awam tentang pembelajaran atau mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan oleh pihak kampus. Walaupun sekarang itu secara langsung, secara proses pembelajaran, kenapa sih harus menggunakan blended learning? Karena kita harus menyeimbangkan dengan keadaan yaitu sekarang ini virus COVID-19 ya. Terutama bagi mahasiswa baru ya yang sekarang baru menjadi pribadi Raharja, menjadi mahasiswa kampus Raharja, itu agak sedikit kaget. Kenapa? Mereka harus menguasai benar-benar dari nol apa itu seperti yang aplikasi yang sudah diberikan oleh kampus LSM, yaitu berupa IDU, terus IMI, terus apalagi ya, kalau mungkin Zoom dengan Google Meet mereka sudah familiar ya, tinggal mengikuti
bagaimana cara pengoperasiannya. Untuk kelas semester lanjut seperti 2, 3 dan selanjutnya juga mungkin ada beberapa kendala. Kenapa mereka nggak mendaftar sebagai kelas e-learning? Mereka juga banyak yang dari reguler. Jadi di situ ada kendala. Kalau saya sih have fun ya, dalam proses blended learning ini. Kenapa have fun-nya ya apa ya? Karena proses pengajaran sama aja di kelas sama di kamera. Cuma bedanya yaitu tadi ada garingnya. Keluhnya kadang apa yang kita harapkan yang sudah kita berikan ke pihak ke mahasiswanya gitu kan, itu masih kurang direspon dengan baik. Jadi kayak kita sudah memberikan nih link-link video tutorial ya di Aidu sebagai assignment mungkin atau sebagai lesson buat mereka, cuma ada yang mengabaikan dan akhirnya ujung-ujungnya dia tetap japri ke kita. Japri dengan menanyakan, Bu ini bagaimana ya? Bu ini bagaimana? Padahal kalau memang itu dipelajari dengan baik, dilihat dengan baik, itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Itu ada keluh kesahnya di situ doang. Masih ada beberapa mahasiswa yang kadang japrinya pun nggak tahu waktu. Ada yang jam 11 malam gitu, tiba-tiba handphone bunyi, kita udah waktunya istirahat. Di luar jam ini. Nggak dijawab via telepon. Aku malah ada yang jam 1 malam. Ada yang lebih dari saya jam 1 malam. Yaitu saya sih cuma memberi saran buat mahasiswa lebih ke attitude ya, lebih ke sikap. Mungkin keluhnya di situ aja sih, waktu kerja, karena kita juga manusia butuh waktu istirahat ya. Jadi nggak selalu kita kerja buat memberikan waktu kepada mahasiswa seutuhnya, karena kita punya keluarga. Ya. Kalau dari Ibu Yuni, ada yang masih tambahan? Lebih banyak ya Bu Maya. Boleh, nggak apa-apa, sampein aja dulu saya. Kalau Bu Maya dia udah pengalaman lama ngajarnya. Kalau saya mah kan orang praktisi, terus gitu juga. Biasanya kita komunikasi kita cuma dengan media elektronik, sekarang komunikasinya dengan orang. Nah mungkin kalau dari sayanya mungkin lebih banyak belajar, kemudian emang butuh tantangan untuk menghadapi mahasiswa, karena mahasiswa itu kan banyak karakter ya. Kita cuman kalau kita cuman biasanya bekerja sebagai praktisi, kita kerjakan, kita eksekusi, udah finish gitu kan. Kalau ada trial and error udah eksekusi lagi, trial and error lagi. Kalau sekarang kan berhubungan dengan manusia makanya ya. Terus kalau yang dengan blended learning ini ya Maya, kalau keluh kesannya ya begitu, terkadang apa yang kita udah kasih ke mahasiswa nih, kita udah kasih tutorial, udah kasih pembelajaran, kita udah semaksimal mungkin lah rasanya, cuman ya sebagian dari mereka, bukan berarti semuanya ya, sebagian dari mereka tuh masih aja ngeles, kok Bu saya nggak tahu, padahal kita udah bikin grup. Terus kalau kita di kelas ya Bu Mei, kalau kita di kelas kita udah selesai ngajar udah kan. Kalau blended learning itu nggak ada selesainya. Sampai terkadang ya yang dibilang Bu Mei tadi, kita juga butuh istirahat. Kadang ada yang WA dari jam 1 malam, itu kan sebenarnya agak kurang etis gitu. Kalau masih jam 8 atau jam 9 malam mungkin masih oke lah gitu. Cuman saya sebagai dosen mereka udah warning dari awal kalau nge-WA atau yang berhubungan dengan pembelajaran saya cut itu sampai jam 8 atau jam 9 gitu. Jadi ada patokan waktunya. Iya, palingan ya itu dia keluh kesah yang sering dirasakan, terus emang butuh tantangan yang tinggi untuk menghadapi mahasiswa. Oh iya, pernah ada yang tiba-tiba datang ke ruangan berhubung saya stay setiap hari di kampus ya kan. Ada yang ujuk-ujuk datang gitu kan, Ibu saya mau belajar dengan Ibu, kata dia. Itu agak sedikit memaksa sebenarnya. Saya happy sih dengan niat dia mau belajar, cuma ada etikanya sebenarnya. Harusnya mungkin nge-WA dulu, kita buat janji. Kenapa? Karena saya standby di sini ada alasan, yaitu
mengajar pertama, terus kedua juga selalu ada kerjaan dari atas ya, mungkin itu ikut kepanitiaan. Takutnya seperti ini, saat dia datang udah jauh-jauh, ditambah lagi COVID kayak gini kan. Sebenarnya pihak kampus itu mengurangi mahasiswa untuk hadir ke kampus ya kan, karena lagi PSBB juga. Maksud saya kalau memang mau seperti itu harus buat schedule. Jadi jangan ujuk-ujuk datang, Jangan tiba-tiba. nanti kalau memang saya nggak bisa kan kasihan, mahasiswanya juga kecewa. Jauh-jauh udah datang kayak gitu sih. Nah, tapi kalau ibu sendiri nih pernah nggak sih ngerasa kayak terlalu kesel gitu ya sama mahasiswa yang aduh kok nggak ngerti-ngerti sih? Ada, manusiawi sih sebenarnya. Sebenarnya ya setiap semester ada. Setiap semester ada, kita nemu yang namanya mahasiswa seperti itu. Ya kita kembalikan lagi apa ya? Yang namanya sifat manusia, karakter mahasiswa beda-beda ya. Kita juga tidak bisa memberikan atau memilih ya bahwa mahasiswa harus A semua, nggak bisa seperti itu. Itulah resiko kita sebagai pengajar sih, itu aja sih. Kalau harapan ibu nih terakhir ya, harapan ibu untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang lagi menjalankan program blended learning ini atau belajar di rumah gitu, apa sih? Apakah kayak jangan malas lagi atau mungkin kalau kata-kata jangan malas lagi itu buat anak kecil. Iya, buat anak kecil. Kalau menurut saya kesadaran sendiri, lebih banyak berlatih, lebih banyak belajar, mengikuti ya itu tadi yang sudah dibuat oleh pihak kampus, video tutorial yang berupa blended learning ya, itu lebih sering kalian pelajari dibandingkan kalian menonton YouTube yang kurang berfaedah atau scroll sosmed ya. Mungkin kalau seandainya bisnisnya di sosmed nggak apa-apa ya kan, itu menghasilkan uang. Tapi kalau cuma kepo-kepoin status orang, yang ada julid ya. Ya, lebih baik banyak menonton video-video tutorial yang sudah dibuat oleh tim blended learning kayak gitu sih. Jadi ibu mungkin tambahannya biasanya kita nih yang dosen-dosen muda ya, dosen-dosen muda ya masih muda ya, support, kita kasih semangat ke mereka. Kalau kamu rajin belajar belum? Enggak, mungkin kata-katanya sedikit direvisi lah. Emang kalau tamatan dari sini mau jadi apa? Nah, coba dilihat si A, si B nggak pengen seperti itu. Terus kita juga biar mahasiswanya lebih bervariatif dalam pembelajaran kayak sekarang, kita bikin mini project biar nggak bosan biar nggak boring. Jadi mereka juga kreatif jadinya. Jadi yang awalnya monoton ya Maya, jadi juga lebih asik jadinya gitu. Mungkin itu aja dari Bu Yuni. Itu aja kapan dari Mumbai. Mungkin untuk pembahasan episode kali ini tentang blended itu aja. Aku mau bilang makasih sama Bu Mei dan Bu Yuni karena sudah repot-repot menyempatkan waktunya ke sini untuk gabung bareng sama kita di sini. Jadi guys, tadi kan kita udah bahas-bahas, kita udah open Q&A juga tadi. Jadi mungkin segitu aja dulu. Dan kalau dari kalian nih teman-teman mahasiswa Universitas Harja, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang program ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya @komunitasmafib_. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya @universitas_raharja. Sekali lagi Bu Yuni dan Bu Mei terima kasih. Iya, sama-sama. Kita juga happy banget nih ya. Semoga happy dan jangan kapok ya Bu ya. Enggak. Kita tetap menunggu undangan dari SIM. Oke, mungkin segitu aja. Sampai bertemu di next episode. See you guys. Sampai bertemu di Dubang Duduk Bareng Mafib.